Guys, ngeri banget ini guys. Ketika negara Indonesia happy banget pesta pora menang besar perang tarif dengan Donald Trump, ada negara tetangga kita yang hari ini terkencing-kencing di pojokan rumahnya guys. Jika skenario itu benar terjadi, dampaknya bukan sekedar perubahan rute dagang. Peta ekonomi kawasan bisa terguncang dan Indonesia justru muncul sebagai poros baru perdagangan regional. Guys, ini ada kabar mengejutkan. Negara tetangga kita yang disebut-sebut menjadi negara maju ya di Asia Tenggara bakal gabung dengan Indonesia tahun 2030. Nah, informasinya bahkan ini negara tersebut sudah rugi 200 triliun. Wah, kok bisa? Dan semua itu kerugian itu diakibatkan satu kebijakan atau keputusan besar Indonesia. Indonesia diketahui saat ini sedang negosiasi tarif dan bahkan informasinya kita dapat tarif 0%. Nah, terus Bang, emang bedanya apa dengan Singapura ya, ini negara maju yang disebut-sebut bakal gabung Indonesia di tahun 2030. Nih ya teman-teman ya, jelas singkatnya Indonesia itu dapat tarif 0%, sehingga kalau perdagangan lewat Indonesia dengan Amerika itu bakal jauh lebih murah dibandingkan dengan Singapura yang masih kena tarif. Nah, perdagangan internasional bisa saja dialihkan bukan ke Singapura tapi lewat pelabuhan Indonesia yaitu Batam. Nah, memang untuk saat ini Singapura masih mendominasi perairan ya perdagangan internasional khususnya yang masuk ke Asia Tenggara dan juga Asia. Memang hampir semuanya itu masuk lewat ke jalur Singapura dulu. Tapi nanti teman-teman dengan ini tarif baru yang diberlakukan yaitu 0%. Nah, Indonesia bakal cuannya itu banyak banget teman-teman. Bahkan informasinya kerugian Singapura kalau misalnya jalur perdagangan itu pindah ke Indonesia sampai 200 triliun. Wah, ini angka yang sangat fantastis dan tentu ini bakal jadi tambahan devisa buat Indonesia. Nah, kalau misalnya Singapura, teman-teman, ya, salah satu keuntungan terbesarnya itu perdagangannya itu hancur, maka sudah dipastikan negara tersebut akan goyah. Apalagi kebijakan Pak Prabowo terbaru menstop ekspor energi ke Singapura bisa membuat negara tersebut mati. Nah, mereka kenapa gabung ke Indonesia, enggak ke Malaysia? Itu orang Malaysia enggak suka dengan Singapura. Mereka itu pernah dibuang, ditendang dari Konfederasi Malaysia. Jadi sudah tidak akan diterima. Atau mungkin ya gimana sejarahnya, tapi yang jelas Indonesia itu bakal lebih welcome. Nah, kita bakal simak dulu deh teman-teman informasi demi informasi yang menyebutkan bahwa Singapura rugi 200 triliun sehingga mengakibatkan dalam jangka panjang Singapura punya pilihan terbaik yaitu gabung dengan Republik Indonesia. Kita simak teman-teman informasi selengkapnya. Bayangkan jika dalam 5 tahun ke depan, arus ekspor Asia Tenggara berbalik arah. Kapal-kapal raksasa tak lagi singgah di Singapura, tetapi langsung bersandar di pelabuhan Indonesia, sementara pusat logistik lama perlahan kehilangan denyutnya. Jika skenario itu benar terjadi, dampaknya bukan sekedar perubahan rute dagang. Peta ekonomi kawasan bisa terguncang, dan Indonesia justru muncul sebagai poros baru perdagangan regional. Tapi benarkah 2030 akan jadi titik balik besar itu? Indonesian President Prabowo Subianto's populist programs. Nama Prabowo Subianto seketika menjadi perbincangan hangat di negeri Singapura. Sang presiden dinilai sebagai ancaman berbahaya karena kebijakan hebatnya. Hal ini wajar karena Pak Prabowo sukses membuat pemerintah Singapura panik. Pasalnya kebijakan dirinya menyimpan SDA membuat negeri Singa harus terkena imbas. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Kebijakan berani menyimpan devisa SDA. Prabowo Subianto nggak henti-hentinya membuat gebrakan baru untuk Indonesia. Terbaru, sang presiden sukses bikin negara asing gigit jari dengan kebijakannya. Pasalnya, RI1 tiba-tiba ingin menyimpan sumber daya alam di dalam negeri.
Politikus 78 tahun itu bersikukuh bahwa kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Sontak keputusan Pak Prabowo bikin sejumlah negara asing ketar-ketir. Sebab mereka nggak bisa lagi merampas aset alam Indonesia seperti sebelumnya. Akhirnya Pak Presiden memprediksi perekonomian Indonesia bakal semakin maju dengan kebijakan tersebut. Dengan langkah ini di tahun 2025, devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret. Kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar, ujar sang presiden. Di sisi lain, Pak Prabowo nampaknya nggak takut Indonesia bakal kehilangan untung dari ekspor. Bahkan ketum Partai Gerindra itu berani mengancam asing kalau nggak tunduk kepada aturan. Selanjutnya dalam pasal ini telah diatur pula penerapan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini. Sebaliknya, Pak Prabowo justru terus mendorong pemanfaatan sumber daya alam di tanah air. Dirinya juga mengajak seluruh rakyat bumi Nusantara menjaga warisan alam yang berlimpah. Pasalnya, sang presiden sangat kesal melihat kekayaan Indonesia yang terus dicuri asing. Kita tahu, kita mengerti, datanya ada. Faktanya ada bahwa negara kita negara yang sangat kaya, luar biasa kayanya. Karena itu kita harus bertekad, kita tidak boleh izinkan kekayaan kita diambil. Selama puluhan tahun, sebagian besar ekspor Indonesia bergantung pada pelabuhan transit Singapura sebelum menuju pasar global. Pola ini membuat Indonesia sering berada di posisi feeder, bukan pusat distribusi utama. Ketergantungan tersebut memunculkan pertanyaan besar, sampai kapan negara dengan sumber daya melimpah harus bergantung pada hub negara lain untuk menjangkau dunia? Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pemerintah mulai mendorong penguatan jalur ekspor langsung. Salah satu simbolnya adalah optimalisasi Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan internasional terintegrasi kawasan industri. Langkah ini bukan sekedar proyek infrastruktur, tetapi strategi mengubah posisi Indonesia dari pengirim bahan mentah menjadi pemain utama rantai pasok regional. Data juga menunjukkan tren yang menguat. Pelindo mencatat pertumbuhan arus peti kemas 2 digit pada semester 1 2025. Sinyal ini menandakan aktivitas ekspor impor meningkat dan kapasitas pelabuhan nasional mulai dimanfaatkan lebih optimal. Di saat bersamaan, pemerintah melalui Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan mempercepat digitalisasi dan simplifikasi prosedur ekspor impor. Langkah ini memicu spekulasi besar tentang dampaknya terhadap posisi Singapura sebagai hub utama Asia Tenggara. Jika Indonesia benar-benar mengalihkan sebagian arus langsung ke pasar seperti China, peta logistik kawasan bisa berubah. Namun bagi Indonesia, ini bukan soal menjatuhkan pihak lain, melainkan menguatkan kedaulatan logistik dan memastikan nilai tambah ekonomi tinggal di dalam negeri. Pertanyaannya sekarang, seberapa besar dampak nyata strategi ini terhadap keseimbangan ekonomi kawasan? Dan apakah benar 2030 bisa menjadi titik balik dramatis bagi Singapura? Kebijakan terbaru Prabowo Subianto sukses membuat sejumlah negara menderita. Sebut saja Singapura yang langsung merasakan dampak besar dari regulasi Indonesia. Pasalnya negara tetangga ini sangat bergantung kepada ekspor tanah air. Salah satunya di sektor gas alam yang menjadi sumber pembangkit tenaga listrik negara Singa. Kabarnya kebutuhan negara terkecil di Asia Tenggara ini mencapai 180 miliar bibit CUD setiap hari. Bahkan 60% keperluan tersebut berasal dari pasokan bumi Nusantara. Nggak heran kalau kebijakan Indonesia langsung menimbulkan kekacauan di Singapura. Selain itu, negara berjuluk The Little Red Dot ini juga hobi mengimpor unggas. Contohnya seperti karkas ayam, telur konsumsi, deolcik, dan juga ayam hidup. Usut punya usut, hal ini dilakukan untuk menjaga pasokan dalam negeri. Namun semua itu berubah dengan kebijakan terbaru Pak Prabowo. Negeri Singa dibikin bingung setengah mati karena nggak menerima impor dari Indonesia. Hal ini disebabkan pemerintah yang menangguhkan berbagai ekspor ke negara tetangga tersebut. Salah satunya adalah sektor energi terbarukan yang terus dikuras Singapura. Pasalnya pemerintah sudah nggak mau diperas terus-terusan oleh negara Singa. Alhasil negara terkecil di ASEAN itu terancam nggak punya pasokan untuk membangkitkan listrik.
Di tengah eskalasi opini, realitas ekonomi global tetap kompleks. Singapura masih memiliki infrastruktur dan jaringan logistik kelas dunia. Namun pergeseran sebagian arus perdagangan ke Pelabuhan Nasional Indonesia menunjukkan perubahan keseimbangan mulai terjadi. Indonesia kini tidak lagi hanya menjadi pemasok, tetapi mulai membangun peran sebagai simpul distribusi yang lebih mandiri dan berdaulat. Lalu jika tren ini terus berlanjut hingga 2030, apakah benar dampaknya bisa mengguncang stabilitas ekonomi Singapura? Atau justru Indonesia yang akan menikmati lonjakan kekuatan ekonomi baru di kawasan? Disinilah proyeksi dan skenario masa depan mulai menjadi semakin menarik untuk dibahas. Pada akhirnya, isu Singapura bangkrut 2030 mungkin terdengar dramatis. Tetapi yang paling nyata adalah arah kebangkitan Indonesia. Penguatan pelabuhan nasional, hilirisasi industri, serta keberanian membuka jalur ekspor langsung menunjukkan bahwa Indonesia sedang menata ulang posisinya di peta perdagangan global. Bukan sekedar ikut arus, tetapi mulai menentukan arus. Jika konsisten, Indonesia berpotensi menjadi poros logistik dan ekonomi baru di kawasan. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya. Dukungan kamu penting supaya kita bisa terus membahas isu strategis seperti ini dengan sudut pandang yang lebih tenang, tajam, dan tentunya berpihak pada kepentingan Indonesia. Guys, ngeri banget nih guys, ketika negara Indonesia happy banget pesta pora menang besar perang tarif dengan Donald Trump, ada negara tetangga kita yang hari ini terkencing-kencing di pojokan rumahnya guys. Sedih, nangis darah. Siapa sih negaranya? Bahkan negara ini menurut perhitungan Benix bisa rugi ratusan triliun gara-gara nggak bisa negosiasi dengan Donald Trump. Dan lu pasti udah tahu dong nama negara tetangga kita siapa? Singapura. Singapura rugi ratusan triliun, Singapura nangis darah. Karena apa? Karena dia gagal total, dia kalah di perang dagang melawan Amerika Serikat. Kok bisa sih Indonesia cuan besar, Indonesia bahkan cuan lebih dari 600 triliun, tetapi Singapura malah rugi ratusan triliun gara-gara Donald Trump. So kalau penasaran gimana sih nasibnya Singapura selanjutnya di babak kedua perang dagang Amerika Serikat? Dan kenapa Singapura wajib nangis darah? Jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman ya, sebelumnya ya Donald Trump itu kan mengenakan tarif yang sangat besar bagi negara-negara di seluruh dunia. Indonesia sampai kena 32%. Tapi kemudian dapat harga promo, diskon menjadi cuma 19%. Terus ternyata setelah ditandatangani ada beberapa komoditas kita yang justru malah 0%. Komoditas unggulan lagi yang 0%. Ada kelapa sawit, ada coklat, ada kopi. Waduh, tambah cuan Indonesia nih. Ternyata nggak lama setelah itu, ketika Indonesia tambah cuan, lu tahu nggak apa yang terjadi dengan negara tetangga kita, Singapura? Ternyata negara Singapura itu kena tarif 10% guys. Jadi ini terjadi di tahun 2025. Dan mereka merasa, wah kita menang nih, Indonesia rugi nih. Indonesia kan 19%, Singapura 10%. Harusnya Singapura tambah untung, Indonesia tambah menderita. Tapi fakta berkata lain. Indonesia malah cuan, bertambah ekspornya sesuai dengan perhitungan Benix tahun lalu. Indonesia sangat-sangat diuntungkan dengan perang dagang ini. Kita cuan di atas 600 triliun. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Singapura yang menangis? Kenapa Singapura salah perhitungan? Karena ternyata Singapura itu ruginya bisa sampai ratusan triliun guys. Dan ini udah gue bilang dari jauh-jauh hari, tapi banyak pejabat mereka gak percaya. Gue berkali-kali ditelepon dan gue bilang negara lu dirugikan, lu gak ngerti cara nego sama Donald Trump. Kenapa? Karena ketika Indonesia cuan 600 triliun, lu tahu apa yang terjadi dengan Singapura? Dia rugi ratusan triliun. Nah teman-teman tahu gak? Begitu konyolnya, begitu bodohnya pejabat-pejabat di Singapura. Ketika Indonesia dapat tarif 0%, gue bilang Indonesia sangat-sangat diuntungkan. Tapi ternyata gak lama dari situ, Supreme Court, Mahkamah Agungnya Amerika Serikat, pengadilan yang membatalkan tarif 0%-nya Donald Trump. Nah dari sini udah tau lah, ada kue yang gak kebagian lah. Gila, ternyata banyak raja-raja kecil juga di Amerika Serikat. But the big question is, apakah Donald Trump menyerah? Ternyata tidak. Donald Trump langsung melakukan serangan balik. Dia berlakukan global tarif 10% ke semua negara di kolong langit ini. Mau lu kutub utara, kutub selatan, Kazakhstan, Nigeria, Burkina Faso, termasuk Singapura. Global flat tarif 10%. Nah melihat kenyataan ini apa yang terjadi dengan Singapura? Mereka happy, party-party. Wah negara kita gak berdampak nih. Kenapa? Ada gak ada tarif baru Donald Trump global tarif 10%? Negara Singapura ya tarifnya sama-sama baik. Sama-sama aja guys. Memang mereka dapetnya 10%. Ketika Indonesia 19%, zaman dulu 2025, Singapura 10%. Tapi ternyata Singapura
tertawa terlalu cepat guys. Kenapa menurut gua konyol dan bodoh, memang banyak orang bodoh pejabat menteri-menteri di Singapura. Karena ternyata dalam hitungan jam Donald Trump bikin keputusan baru, global tarif baru, nilainya berapa? 15%. Naik 50% lebih tinggi dibanding sebelumnya yang cuman 10%. Dan dari sini udah gak usah heran, Singapura pasti ketakutan, pasti terkencing-kencing. Makanya lu jangan heran kalau lu lihat headline hari ini Singapura, waduh isinya orang-orang panik guys. Karena ternyata tarifnya naik signifikan. Buat teman-teman yang belum tahu ya, Singapura tahun 2024 ekspor mereka ke Amerika Serikat itu sampai 44 billion dollar. Dan ketika Donald Trump mengeluarkan tarif 19% buat Indonesia, Singapura, wah media mereka sibuk ngata-ngatain Indonesia. Gua satu-satu yang bilang, enggak, Indonesia diuntungkan, malah negara lu yang rugi bego. Terbukti nggak omongan gua hari? Ternyata terbukti. Hari ini lu tahu, Singapura nggak mau keluarin data 2025. Kenapa dia nggak berani keluarin data 2025? Ternyata faktanya ekspor Singapura di tahun 2025 ke Amerika Serikat drop hampir 30%. Ngeri guys, 30% drop. Padahal mereka harusnya happy. Ya, teman-teman, sudah kita dengarkan informasi-informasi dari para pakar ekonomi terkait ya kenapa Singapura bisa sampai rugi 200 triliun hanya karena kebijakan Indonesia. Nah, teman-teman, ini tentu menjadi sebuah modal yang sangat baik. Dan kalaupun misalnya benar-benar ini Singapura collapse dan bergabung dengan Indonesia, tentu ya kita tidak rugi juga. Nah, terlepas dari hal itu yang memang masih jauh ya perkiraannya itu tahun 2030 kolapsnya Singapura, kita harus memanfaatkan semua peluang-peluang yang saat ini ada. Ya termasuk ini nego tarif yang berjalan mulus antara Indonesia dan juga Amerika. Mudah-mudahan ya Pak Prabowo makin memantapkan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Jangan sampai kita cuma jadi konsumen, kita harus jadi produsen. Terima kasih teman-teman, kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.